Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua. Hari ini dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya pula kita dipertemukan dalam kajian Kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita mengawalinya dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di halaman 87. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan ke-13 makan harta riba. Ke-13 makan harta riba. Ke-13 ini maksudnya dosa besar yang ke-13, yaitu makan harta riba. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riba adalah salah satu dosa besar yang ancaman hukumannya sangat jelas tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad SAW. Riba itu secara etimologis, secara logawi, secara bahasa itu hanya tambahan. Tapi yang dimaksud di dalam bahasan masalah riba ini itu adalah tambahan-tambahan pada pokok harta. Tambahan pada pokok harta. Ra'sul mal. Apakah tambahannya sedikit atau banyak, semua bentuk tambahan terkait dengan modal utama atau hak pokok harta itu disebut dengan riba. Jadi misalnya orang ada pinjam duit 100 juta. Lalu dikembalikan sebulan 2 bulan kemudian menjadi 101 juta misalnya. Maka 1 juta tambahan itu yang disebut dengan riba. Riba itu hanya bertambah. Ada orang pinjam uang misalnya 10 juta. Tiap bulan bertambah 100 ribu, misalnya 100 ribu. Maka selama 5 bulan menjadi 500 ribu. Asalnya utangnya 10 juta menjadi 10 juta 500 ribu. Maka 500 ribu itulah yang disebut dengan riba. Nah ini yang dilarang di dalam agama. Dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau. Larangan tersebut antara lain tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi kalimatnya jelas, wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Kalau jual beli silakan. Selama jual beli tidak ada unsur-unsur yang terlarang, boleh, halal. Karena pada prinsipnya
dalam konteks dengan transaksional manusia atau disebut dalam istilah fikih itu adalah muamalah, itu pada dasarnya boleh semua kecuali ada sesuatu yang jelas melarang perbuatan tersebut. Mungkin para pemirsa masih ingat itu ada kaidah fikih yang sangat sering kita dengar, al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Al asal pada pokoknya pada dasarnya transaksi muamalah itu ibahah, itu boleh. Muamalah itu maksudnya hubungan antar sesama manusia. Apakah dia utang piutang, apakah dia jual beli, apakah dia upah mengupah, semua transaksional yang terjadi di antara manusia sesama manusia itu urusan muamalah namanya. Al-ibahah boleh apa saja silahkan. Kecuali illa ayadullah dalilu ala tahrimnya. Ada dalil yang mengharamkannya. Para pemirsa biasanya dalam kajian ekonomi syariah orang menyebut ada 5 hal yang terlarang. Yang pokok dulu 5 hal, nanti cabangnya banyak sekali. Yang pertama riba. Setiap transaksi muamalah yang ada unsur riba di dalamnya, apapun bentuknya itu hukumnya haram. Yang kedua maisir, perjudian. Kalau dalam transaksi itu mengandung unsur spekulatif yang bermuatan maisir atau judi, maka transaksi itu hukumnya haram. Yang ketiga gharar. Gharar itu artinya tidak jelas. Tidak jelas yang ditransaksikan apa. Al-gharar, ketidakjelasan barang. Maka gharar menyebabkan transaksi itu menjadi haram. Yang keempat itu ada yang disebut dengan haram. Haram artinya barang yang ditransaksikan itu bukan barang yang halal. Maka transaksinya juga menjadi haram. Ada orang misalnya jual beli minuman keras. Itu bahkan tidak sah jual belinya, bukan hanya haram, tidak sah jual belinya. Orang misalnya jual beli babi, tidak sah. Dan yang terakhir, zulum, ada unsur kezaliman di dalamnya. Unsur kezaliman maksudnya adalah unsur yang membawa kepada penderitaan pihak-pihak tertentu. Jadi ketika ada terjadi transaksi, maka ada pihak-pihak yang merasa terzalimi. Kalau kezaliman itu ada, berarti itu terlarang dalam agama. Nah inilah yang dilarang dalam agama Islam. Semuanya boleh, tapi kalau salah satu apalagi lebih dari satu dari yang 5 ini, itu menjadi haram hukumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran besarnya dosa orang yang melakukan riba? Itu bisa dilihat antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ayat 278 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa yang ada riba. Jadi ini misalnya ada orang sudah terlanjur melakukan kegiatan yang bermuatan riba, lalu kemudian dia baru tahu itu dilarang, cepat tinggalkan. Sisanya jangan dilanjutkan. Berhenti sampai di situ. In kuntum mu'minin, kalau kau betul-betul orang beriman. Jadi artinya persoalan riba ini terkait juga dengan persoalan keimanan. Orang beriman tinggalkan riba. Melakukan riba berarti keimanannya belum sempurna. Nah, ancaman berikutnya coba kita lihat. Fa illam taf'alu, kalau tidak berhenti juga, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih, maka umumkanlah dengan perang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi dianggap musuh oleh Allah, musuh oleh Rasul. Nyatakan itu adalah perang dengan Allah. Nyatakan itu perang dengan Rasul. Karena itulah maka riba menjadi salah satu dari dosa besar yang luar biasa akibatnya. Dahsyat sekali akibatnya.
Karena perang dengan Allah, perang dengan Rasul. Kita tidak bisa bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba Allah, seorang manusia justru berperang dengan penciptanya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemarahan besar oleh Allah karena dia melakukan perbuatan yang bernuansa riba atau perbuatan riba itu sendiri. Bagaimana juga gambaran dosanya? Bagaimana gambaran dosanya? Bisa kita lihat antara lain dari sabda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tadi dari Al-Quran, dosanya sama dengan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana besarnya dosa orang perang dengan Allah dan Rasul. Coba lihat dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dirhamu riban, yakulhur rajulu wahwa ya'lam, asaddu indallahi min sittatin wa salasina zaniyatan. 1 dirham. Para bisa tahu kan uang 1 dirham? Dirham itu uang yang terbuat dari perak. 1 dirham berarti kecil nilainya. Beda dengan dinar. Kalau dinar itu dari emas, mahal. Tapi kalau dirham dari perak, jauh lebih kecil dari dirham. Ada orang melakukan perbuatan riba 1 dirham saja. Kemudian dia makan dari hasil riba itu, dia berikan makan lalu dia makan bersama, apa akibatnya? Dirhamu riban, 1 dirham uang riba, ya'kuluhur rajulu, yang dimakan oleh seorang laki-laki, wahwa ya'lam, nih syaratnya nih, wahwa ya'lam, dan dia tahu bahwa itu adalah riba. Kalau nggak tahu berarti bukan pembicaraan di sini. Dia tahu ini adalah hasil riba, tetap dia belikan makanan, dia makan, bahkan keluarganya juga ikut makan. Asaddu indallahi, lebih keras, lebih bersangatan di sisi Allah, min sittatin wa salasina zaniyatan, daripada 36 kali berzina. Nauzubillahi min dzalik. Zina itu dosa yang sangat besar. Zina itu dosa yang luar biasa. 1 kali saja berzina, resikonya sangat luar biasa. Ternyata riba lebih tinggi lagi dosanya. 1 dirham saja, menurut hadis ini, dimakan oleh orang yang melakukan riba, maka nilai dosanya asaddu indallah min sitatin wa salasina zinatan, itu lebih berat dibanding berzina selama 36 kali. Auzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis lain disebutkan orang yang melakukan perbuatan riba itu yang paling ringan sama dengan menikahi ibunya sendiri atau berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah sebabnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka riba ini dikategorikan sebagai dosa besar. Karena ancaman hukumannya sangat berat dan sangat jelas. Ayatnya juga banyak, hadisnya juga banyak. Apalagi kalau misalnya yang berlipat-lipat. Ada utang piutang, belum bisa bayar, bulan depan tambah lagi. Bahkan lebih dari pokoknya. Lebih banyak bunganya ketimbang pokoknya itu sendiri. Nah, berlipat-lipat ganda itu adalah riba. Coba kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, jangan engkau makan riba. Adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diajarkan oleh Allah untuk memperoleh tuflihun, al-falah, supaya kita beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Keberuntungan itulah yang menjadi target dalam kehidupan umat manusia.
yang beriman. Itu yang diajarkan. Salah satu yang merusak, menyebabkan orang tidak beruntung itu adalah karena makan riba. Kalau orang memakan riba, maka keberuntungan jauh dari dirinya. Karena itu maka kita diajarkan tinggalkan riba. Kalau sudah terlanjur berbuat, ada kesempatan, masih ada usia, masih ada umur, berhentilah. Itu berarti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya terlanjur sudah ini, kita melakukan riba, kita pinjamkan uang kepada orang lain dengan bunga sekian tiap bulan, kita dapat hasil dari situ, padahal semua itu ada riba. Risikonya terlalu besar. Risikonya adalah perang dengan Allah, perang dengan Rasul. Dosanya lebih besar dari dosa 36 kali berzina. Padahal berapa sih yang kita dapatkan dari uang riba itu? Tidak imbang dengan siksaan atau dosa yang terkandung di dalamnya. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang masih muncul mungkin di masyarakat. Apakah bunga itu termasuk riba atau tidak? Apakah dia bunga bank, bunga asuransi, bunga pasar modal, bunga koperasi, atau bunga-bunga yang lain? Pertanyaan itu dijawab sebenarnya sudah lama oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa praktik bunga berbunga, baik itu perbankan maupun perasuransian, koperasi, pasar modal dan lain-lain, semua interest atau faidah dari transaksi itu yang disebut dengan bunga itu adalah riba. Dan riba hukumnya haram. Karena prinsip dari riba tadi ada tambahan yang tidak sah secara hukum. Jadi kalau kita pinjam uang misalnya di salah satu lembaga keuangan, lalu ada ketetapan bunganya 10% per tahun. Maka 10% per tahun itu disebut tambahan. Dan itu adalah riba. Dalam fikih Islam, riba itu disebut riba nasi'ah. Nasi'ah itu terus berkembang, bertumbuh, nasa, tumbuh terus. Ya. Itu diharamkan. Jadi berdasarkan fatwa tadi, bunga bank, bunga asuransi, itu hukumnya haram. Dan itu adalah riba. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut tentang itu, bagus juga lah kita melihat riba, macam-macam riba ya. Yang paling umum yang dipakai, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman sebelum Rasul, itu adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya riba dari pinjam meminjam barang atau uang yang ada tambahan lebih dalam pengembaliannya. Nasi'ah itu namanya. Jadi kalau misalnya seperti contoh tadi, ada orang pinjam uang 100 juta, apakah di bank atau di mana atau pribadi, sama, retainer juga sama. Lalu dikenakan bunga 10% per tahun. Maka dia harus membayar 100 juta berarti 10% 10 juta. Ketika sampai setahun berarti membayarnya harus 110 juta. 10 jutanya itu adalah riba. Dan itu hukumnya haram. Baik yang melakukan maupun yang diperlakukan. Jadi maksudnya baik yang meminjamkan maupun yang meminjam. Dua-duanya haram. Itu tidak boleh. Nah ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Ada pertambahan dari pokok modal atau dari pokok harta yang dipinjamkan. Soal jumlahnya berapa yang termasuk kategori riba? Apakah 10%, 20% atau berapa persen? Jawabannya tidak ada persentasinya. Sekecil apapun kalau ada tambahan, bahkan bukan hanya tambahan, manfaat dari pinjaman itu riba. Bukan hanya tambahan, manfaat. Maksudnya tambahan dari uang. Ada manfaat lain juga tidak boleh. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban.
setiap pinjaman yang ada manfaat tambahan di dalamnya fahuwa riban. Dalam redaksi lain disebut kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap pinjaman yang ada tambahan manfaat itu adalah riba. Dulu diceritakan Imam Hanafi, seorang pengusaha, seorang imam besar, salah satu dari pimpinan mazhab, namanya mazhab Hanafi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, diakui mazhabnya. Beliau itu orang kaya, seorang pedagang. Suatu saat beliau berjalan di satu tempat, di satu jalan maksudnya, tiba-tiba hari hujan, kawan yang menyertai beliau mengajak, wahai Tuan Imam, ini hujan cukup deras, kita mampir dulu ke salah satu tempat rumah yang ada di sini di terasnya untuk berteduh. Ketika beliau melihat ada rumah di situ, beliau tidak mau, terus berjalan. Kenapa, wahai Imam? Sampai yang tidak mau berteduh, padahal hujannya cukup deras. Dijawab beliau, karena pemilik rumah itu ada utang dengan aku. Aku khawatir kalau aku mampir di rumahnya untuk berteduh, dia tidak bisa menolak karena dia punya utang. Itu berarti aku mengambil manfaat dari utang yang ada pada dirinya. Dan itu adalah riba. Sampai seperti itu para pemirsa. Sampai seperti itu Imam Hanafi tidak mau. Tidak dapat uang, tidak dapat barang, cuma berteduh. Tapi itu manfaat, beliau tidak mau. Nah apalagi kalau jelas tambahan. Pinjam uang 10 juta, dibayar 11 juta. Itu tidak boleh, itu namanya riba. Tapi yang riba itu para pemirsa juga ada catatan syaratnya. Kalau itu diperjanjikan. Kalau tidak diperjanjikan tidak. Misalnya ada salah seorang karena butuh uang, perlu duit, dia pinjam 10 juta. Insya Allah nanti bulan depan dikembalikan. Ketika dikembalikan, dia bayar 11 juta. Alhamdulillah, berkat Bapak bantu saya bulan lalu, usaha saya bisa berjalan baik. Ini saya kembalikan pinjaman saya, utang saya 10 juta dan saya kasih hadiah 1 juta. Boleh tidak seperti ini? Nabi mengatakan itu yang terbaik. Yang tidak boleh kalau diperjanjikan atau menjadi syarat dari awal. Saya pinjamkan ini uang, tapi kalau dikembalikan nanti Anda bayar 11 juta. Ini 10 juta, bulan depan 11 juta. Kalau Anda mau, saya kasih, kalau enggak bisa. Ketika dipersyaratkan, itu yang disebut dengan riba. Makanya ketika ada pinjaman, bunganya sekian, itu tidak boleh. Itu adalah riba. Majelis Ulama Indonesia sudah sangat jelas mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 yang kita sebutkan tadi. Semua bentuk bunga di lembaga-lembaga keuangan itu adalah riba. Dan riba itu hukumnya haram. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan riba ini ternyata tidak hanya terkait dengan orang yang melakukannya. Semua komponen yang mendukung terjadinya riba itu juga dapat kutukan. Coba kita perhatikan ini hadis riwayat Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala wa hum sawaun. Rasulullah mengutuk, la'ana Rasulullah. Rasulullah mengutuk, Rasulullah melaknat akilar riba, orang yang memakan riba. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan. Jadi uang riba kasih sama orang lain. Kemudian wa katibahu, yang nulis. Tolong tuliskan perjanjian utang kami. Nanti kalau dia bayar, dia membayarnya sekian, lebih dari pokoknya. Yang nulis juga dikutuk oleh Rasulullah. Wasahidaihi, dan 2 orang saksinya. Jadi kalau misalnya ada transaksi utang piutang, lalu kemudian ada saksi yang dimintakan untuk penandatanganan berkas utang piutang itu, maka saksinya pun juga dikutuk oleh Allah. Yang makan ribanya dikutuk,
yang memberi makan dikutuk, yang menulisnya dikutuk, dan juga yang terakhir yang 2 orang saksi dikutuk. Karena itulah maka Majelis Ulama Indonesia meluncurkan transaksi-transaksi yang tetap memberikan profit keuntungan tetapi terlepas dari riba. Itulah yang disebut dengan transaksi syariah. Maka lahirlah bank-bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah. Insya Allah para misal dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti ini, kita terlepas dari riba. Keuntungan tetap kita dapatkan, hasil tetap kita dapatkan, tapi berkah juga didapatkan. Karena melalui lembaga-lembaga ini, kita pemerintah atau lembaga keuangan syariah menerapkan sistem syariah yang tidak ada unsur riba di dalamnya, tapi tetap menguntungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga kita terbebas dari keterlibatan dalam riba dalam bentuk apapun, dan semoga Allah membersihkan hati kita, jiwa kita, harta kita, dan diri kita dari dosa dan maksiat. Ala hadir niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigara wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ruzqna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairal sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.